Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 16-18. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sahabat Alkitab, menilai merupakan sebuah proses yang rumit dan membutuhkan banyak pertimbangan. Sayangnya, seringkali banyak orang menilai secara kurang tepat, tidak adil, bahkan asal-asalan. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses menilai entah dalam konteks pendidikan di dalam ruang-ruang kelas maupun dalam hidup keseharian masih dilakukan secara terlalu bias dan tidak berimbang. Terdapat banyak faktor yang melatar belakangi kondisi tersebut. Salah satunya adalah minimnya pemahaman dan pengenalan terhadap sesuatu yang ingin diberikan penilaian. Paulus pun memberikan pengajaran terkait perubahan cara pandangnya dalam memberikan penilaian, entah terhadap sesama manusia maupun terhadap Yesus Kristus. Transformasi kehidupan Paulus dari yang sebelumnya menolak Kristus hingga menjadi pengikutnya secara persisten telah menghasilkan dampak yang begitu besar terhadap diri Paulus, secara khusus dalam hal cara pandang dan caranya memberikan penilaian. Secara lugas, Paulus mengakui perilakunya yang dulu menilai seseorang termasuk menilai Kristus menurut ukuran manusia. Maksudnya, ia mengakui telah salah memahami Kristus dan berita Injil yang dahulu ia tolak. Alhasil, ia tidak memiliki cara pandang yang tepat dan penilaian yang benar tentang Kristus itu sendiri. Namun sekarang, transformasi hidup yang ia dapatkan di dalam Kristus telah memutarbalikkan seluruh kondisi tersebut. Hal ini menjadi sangat penting, secara khusus dalam konteks penulisan surat 2 Korintus yang ditujukan Paulus untuk meluruskan ajaran Injil bagi jemaat di tengah kemunculan orang-orang yang memberikan pengajaran yang keliru akibat cara pandang dan penilaian yang tidak tepat tentang Kristus. Sahabat Alkitab, transformasi hidup yang kita alami di dalam Kristus semestinya menghasilkan perubahan cara pandang dan penilaian terhadap Kristus maupun terhadap sesama. Hal ini pun dapat terjadi secara terus-menerus seiring dengan laju kehidupan kita sebagai makhluk yang hidup. Artinya, akan selalu tercipta momen-momen perubahan cara pandang dan penilaian pada diri setiap umat Tuhan. Misalnya, pada saat seseorang mengalami pergumulan hebat, biasanya cara pandangnya terhadap Kristus mulai mengalami ketidakjelasan hingga menilai Kristus sebagai sosok yang apatis maupun tidak peduli dengan dirinya. Namun, seiring dengan perjuangan iman yang sedang ia lakukan, sangat besar kemungkinan cara pandang dan penilaian itu pun berlangsung berubah. Hal semacam ini juga akan dapat kita temui dalam bentuk relasi terhadap sesama. Oleh sebab itu, ingatlah bahwa salah satu indikator kita sedang menjalani hidup beriman adalah dengan adanya perubahan cara pandang dan penilaian. Apabila kita ingin mengalaminya, maka bangunlah pengenalan dan pemahaman yang benar tentang Kristus dan juga sesama, agar kita terhindar dari praktik menilai yang bias dan asal-asalan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang pentingnya memiliki cara pandang dan penilaian yang tepat, yang sehat, dan tentu sesuai dengan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk dapat berperilaku secara benar, entah terhadap sesama, terlebih lagi dalam hal menjalani kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.